Halo Sol, hai Mistik, kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi banyak yang bertanya, Mas, bagaimana belajar meditasi mistik kalau saya masih pemula, saya masih baru. Oke, jadi saya ingin katakan kalau di Bermain Jiwa sebenarnya tidak ada level entah itu pemula atau lanjutan atau level akhir. Kenapa demikian ya? Karena justru ketika kamu belajar 3 fase meditasi mistik itu, fase titik nol itu kamu kembali ke nol, kembali menjadi pemula. Nah, ini berbeda dengan kebiasaan banyak orang belajar. Biasanya proses belajar, kebanyakan orang itu semakin dia tekun, semakin dia menguasai. Tapi ini berbeda ketika kamu berproses secara mistik. Setiap saat kamu belajar itu harus melalui nol. Ini kembali ke netral, kembali menjadi pemula. Dan ada satu hal yang saya tidak sukai ketika belajar meditasi mistik. Jadi yang saya tidak suka itu karena saya tidak bisa mengklaim apa yang saya bisa itu adalah milik saya. Nah, ini saya bisa rasakan ketika beberapa orang yang mungkin pernah bertemu saya, itu saya selalu sarankan untuk direkam. Karena kadang apa yang saya katakan pun saya seperti lupa atau tidak tahu. Nah, ini nanti kalian juga akan alami. Kenapa saya buat fase jurnal dan refleksi? Ketika kalian nanti sering menjurnal, kalian bahkan merasa asing atau lupa dengan apa yang kalian jurnal. Nah, ini yang ingin saya katakan sebagai lapis demi lapis kesadaran. Oke, jadi siapa saja sebetulnya tidak perlu merasa minder, merasa pemula. Jadi kalian itu berproses terus-menerus membaca intuisi. Nah, saya beri contoh saja waktu saya membuat semacam kelas online, remote viewing. Waktu itu saya mulai langsung ya, saya katakan saya tidak akan memberikan caranya. Saya hanya memberikan langkah-langkahnya saja. Dan kita langsung praktek bersama. Nah, waktu itu, apa yang terjadi? Mereka yang pemula justru lebih intuitif, lebih berhasil menerjemahkan proses remote viewing. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak berpikir banyak, tidak berharap banyak, karena mekanisme pikiran itu ketika kamu merasa tahu cara, itu dia akan menjadi semacam filter, proses di mana kamu padahal harus memancing intuisi. Oke ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika nanti kalian belajar secara mistik, saya percaya bahwa ilmu itu telah ada. Ketika seseorang itu dikatakan berbakat, padahal dia tidak pernah belajar. Ini yang dulu saya rasakan juga. Saya ketemu dengan mereka yang belajar pada umumnya terkait hal ini. Tapi saya bisa berdiskusi, padahal saya tidak belajar. Nah, ini yang kita katakan sebagai karma atau akibat tindakan ya dari proses belajarmu yang sebelum ini. Nah, ini materi yang saya katakan terkait dengan istilah kontrak jiwa. Jadi problem utama ketika orang belajar mistik itu mereka membayangkan seperti belajar pada umumnya. Ketika orang ingin belajar tapi menuju, masa ingin belajar proyeksi astral, masa ingin belajar menerawang. Tidak. Jadi proses mistik itu membaca. Apa yang muncul dari intuisimu itu yang diolah. Jadi proses belajarnya itu secara sederhana. Apa yang muncul dari intuisi itu sudah merupakan tanda atau bakatnya. Kemudian dari situ baru diolah. Oke. Jadi kamu misalnya sering mengalami mimpi, ya kan, mimpi yang intuitif, berarti nanti belajar lucid dreaming, belajar sadar dalam mimpi. Atau mungkin nanti bisa berkembang ke proyeksi astral. Kalau kamu peka, ya kan, kemudian kamu merasa setiap kali ngomong itu kamu bisa membantu orang, nah itu nanti kamu belajar penyembuhan. Oke. Jadi seperti itulah proses belajar bermain jiwa. Dalam konteks ajaran yang dikatakan karma, tidak ada orang jenius itu seketika. Mereka yang jenius ini proses dari lama, proses kelahiran berulang-ulang dan mereka belajar di situ. Jadi ini sama seperti kamu pernah belajar naik sepeda, oke? Dan lama berhenti, tidak bersepeda. Misalnya kemudian nanti kamu mati, lahir lagi, kemampuan itu seperti bakat bawaan. Nah, ini yang ingin saya katakan tentang proses belajar meditasi mistik. Oke ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian menangkap gambaran, kalian tidak ragu untuk berproses. Semakin pemula, semakin kalian netral, semakin itu lebih mudah untuk memunculkan bakat intuisi kalian. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, berikan like. Silahkan share. Kita ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.